Dinding berwarna biru muda itu menjadi saksi biru. Tirai ruang tengah melambai-lambai akibat terpaan angin dari arah pintu. Helaiannya mengenai permukaan wajah Pak Tua. Wajah Angku yang tadinya menertawai adegan pengeroyokan tersebut mendadak pasti. Pria tua itu melangkah mundur setelah menyadari lelaki depannya bukanlah lawan yang mudah disingkirkan. Kak Ray maju mendekat, membuat lelaki tua itu menjauhkan tubuh hingga sampai ke batas dinding. Tubuhnya tampak gemetar melihat aura keji yang dipertunjukkan Kak Ray kepadanya. Ampun, jangan sakiti aku. Dia mendadak minta maaf. Tubuhnya merosot ke lantai menyembunyikan gemetar pada badan gempal dan perut buncitnya. Kak Ray tak banyak bicara. Ia tetap bergerak maju mendekati pria tua itu. Ekspresinya datar, tapi sorot matanya tajam dan penuh ancaman. Minta maaf pada mereka. Dia merintah dengan hardikan. Tapi dia berjanji menikah denganku. Pak tua itu beralasan. Mereka tidak mampu membayar hutang sesuai janji. Tapi gadis bodoh itu mencoba mengelabuiku dengan berdiat kabur sehari sebelum hari pernikahan. Dia mengarahkan tatapannya ke arah Rindi yang masih menangis memeluk kedua adiknya. Hutang. Kak Ray melirik ke arah Rindi dan itu jelas membuat Rindi malu. Gadis itu menunduk tak berani menatap Kak Ray maupun aku. Mungkin Rindi mengira kami menyalahkan keputusannya karena tidak menepati janji kepada pria tua itu. Ya, dia berhutang 20 juta untuk biaya operasi ibunya. Tapi sampai sekarang belum juga dilunasi. Masih baik aku dikait. Bagaimana kalau aku lapor ke polisi? Pak tua itu malah bersikap arogan. Aku semakin tidak menyukainya. Hanya perkara uang 20 juta sampai memaksa seorang gadis menjadi istrinya. Entah istri yang keberapa, padahal usia sudah usur. Seharusnya di umur yang tersisa digunakan untuk mendekatkan diri pada yang kuasa. Tapi dia malah mencari masalah dengan memaksa gadis belia itu dinikahi. Benar-benar pria tua yang tidak tahu malu. Hanya itu, kening Kak Ray mengernyit. Dia juga tidak membayar bunganya. Jika total bisa melebihi 50 juta. Pak tua menjelaskan. Dia sudah untung karena aku menikah dengannya. Seketika aku membulatkan mata dengan mulut terbuka. Bagaimana bisa nilai bunga lebih besar daripada jumlah yang dipinjamkan? Untung. Kak Ray tersenyum mengejek. Apa kau tidak sadar dengan usiamu yang lebih cocok sebagai kakeknya? Sebagai orang tua, kau benar-benar tidak tahu malu. Kak Ray mendorong Pak tua dengan tangan kanannya. Meski Pak tua bertubuh gempal, tapi hanya dengan sedikit dorongan laki yang rambutnya tampak hitam karena semi rambut itu terjungkal ke belakang. Aku tidak melukaimu, hanya karena menghormati usiamu yang sudah tua. Kak Ray merogoh ponsel dari saku celananya lalu berkata, Berapa nomor rekeningmu? Aku yang akan melunasinya. Sontak Rindi yang sejak tadi menunduk menahan malu menengadakan wajah, menatap Kak Ray dengan raut tak percaya. Dia beralih melihatku yang berdiri sedikit jauh dari samping Kak Ray, seolah menanyakan siapa lelaki yang datang bersamaku. Aku hanya menanggapi dengan gelengan kepala. Kau melunasi semua utang-utangnya? Tanya Pak tua dengan mata berbinar dan raut muka tak percaya. Ya, asal kau keluar dari desa ini, pergi sejauh-jauhnya dan jangan mengganggu mereka lagi. Pak tua mengangguk setuju, lantas menyebutkan deretan nomor rekening lengkap dengan nominal utang yang harus dibayarkan. Sudah, ucap Kak Ray menunjukkan layar ponselnya ke depan wajah Pak tua yang mana bukti transfer telah berhasil dilakukan. Pria yang memiliki banyak kerutan di wajah itu tersenyum bahagia. Lalu dia beranjak dari posisinya untuk berdiri. Akhirnya, uangku kembali. Sudah, ambil saja dia. Aku tak peduli. Pak tua melenggang pergi dengan melewati Kak Ray, namun belum sempat Pak tua mencapai ambang pintu. Kak Ray memanggilnya. Tunggu, kau meninggalkan sesuatu. Dia berhenti dan disusul Kak Ray yang melangkah ke arahnya. Tanpa menaruh curiga, Pak tua menoleh dengan wajah yang tampak semakin jumawa. Dan saat itu juga,
Sebuah hantaman keras mendarat di tulang rahang laki tua itu. Dia menjerit, melenguh kesakitan, merasakan giginya patah akibat benturan itu. Kau berani sekali. Itu pelajaran pertamamu, karena telah melecehkannya. Kak Ray merapikan kemejanya yang sempat kusut. Pelajaran keduamu sebentar lagi datang. Imbunya dengan begitu santai. Apa? Dalam hitungan detik, terdengar suara teriakan yang mengejutkan kami semua. Kecuali Kak Ray, dia hanya diam sambil membenarkan rambutnya. Lelaki itu sama sekali tak bisa ditebak. Aku menjadi tahu dengan melongokkan wajahku ke depan rumah Rindi, dan di sana sudah berjajar polisi dengan senjata di tangannya. Apa Kak Ray yang manggil mereka? Beberapa petugas masuk menggelandang pria bertubuh besar yang tadi dilumpuhkan pergerakannya oleh Kak Ray. Mereka masih hidup, hanya terluka di bagian-bagian tertentu yang tidak terlalu fatal. Sementara Pak Tua dicekal dengan kedua tangan diarahkan ke belakang. Namun siapa sangka, sebelum polisi tersebut memakaikan gelang besi pada kedua tangan pria tua tersebut, lelaki yang hampir putus asa itu merebut senjata yang diletakkan polisi muda pada sarung pistol yang diletakkan di pinggangnya. Begitu cepat ternyata pergerakannya, sehingga pelatuk itu ditarik dan melesatkan peluru ke arah depan. Suara lesatan amunisi terdengar memegahkan telinganya, berdengung menggema di ruangan itu. Semua mata membelalak terkejut. Aku pun tak kalah syok dengan apa yang terjadi. Dunia seakan berhenti berputar, suara ricu yang sejak tadi terdengar kini mendadak senyap. Baru kali ini aku melihat penembakan di depan mataku, dan hal itu membuat tubuhku gemetar ketakutan. Di sana, ya di sana Kak Ray tertembak tepat di depan mataku dengan darah segar keluar dari balik meja putihnya. Sekujur tubuh ini rasanya lemas melihat darah yang mengucur deras di bagian dada Kak Ray. Aku berteriak ketika tubuh tegap itu merosot ke bawah, menahan rembesan darah dengan telapak tangan kanannya. Kak Ray, segera aku berhambur mendekat mengangkat kepala lelaki yang sebelumnya membuat kesepakatan denganku, lalu meletakkan di atas pangkuan. Batanya menatapku dengan sayu, bibirnya melengkung, halus membentuk senyuman. Baru kali ini, kulihat Kak Ray tersenyum tulus kepadaku. Padahal sebelumnya dia selalu bersikap dingin serta apatis. Sementara Pak Tua berhasil dibekuk setelah satu pukulan di tengkuk membuatnya tidak sadar. Polisi meringkus gerombolan itu dan menggelandangnya keluar. Kita bawa ke rumah sakit. Rindi datang dan menepuk bahuku. Aku tahu jika dia juga terpukul akan insiden itu. Tak menyangka jika masalahnya akan melibatkan aku dan Kak Ray. Aku mengangguk. 2 orang petugas kepolisian mendekatiku, lalu mereka menawarkan diri melarikan Kak Ray ke rumah sakit terdekat untuk segera ditangani. Kamu angkat kakinya, aku badannya. Baba tidak masuk ke sini. Kita harus keluar dengan berjalan kaki. Salah seorang petugas kepolisian berbicara dengan rekannya. Tentu aku tahu, jalan masuk ke rumah Rindi tidak bisa dilewati mobil. Hanya motor yang bisa masuk, tapi Kak Ray pasti dia datang membawa mobil, bukan? Pak, saya ada motor. Lebih baik kita membawanya dengan menaiki motor. Paling tidak sampai ke jalan depan. Bataku mengalir ke bawah mencari keberadaan kunci motor yang mungkin terjatuh di dalam rumah Rindi. Apa ini yang kamu cari? Rindi mengelurkan kunci motor itu kepadaku. Segera aku terima dan berikannya kepada polisi di depanku. Mari, saya bantu berdiri. Dengan lemas Kak Ray menopang tubuhnya. Dia masih sanggup berjalan meski wajahnya tampak pucat. Mungkin karena terlalu banyak darah yang keluar akibat luka di dadanya. Rindi ingin bantu, tapi segera kutahan. Sebaiknya kamu urus ibu dan adik-adikmu. Mereka membutuhkanmu. Kulirik kedua adik Rindi terlihat ketakutan dalam pelukan ibunya. Dari sekilas pandang saja, aku bisa menyimpulkan jika ibu Rindi terkena stroke ringan. Bibirnya tampak sedikit tidak normal. Mungkin juga saat ini beliau kesulitan bicara, berdiri, karena sejak tadinya menangis sambil memeluk kedua anak buah hatinya yang masih kecil-kecil. Terima kasih Alia.
Aku selalu membuatmu dalam masalah, Rindi berkata dengan menunjukkan raut wajah bersalahnya. Aku hanya menggeleng, pelan dan mencoba tersenyum. Meski pada dasarnya, hatiku masih begitu cemas akan kondisi Kak Ray. Walaupun tertatih, akhirnya kami sampai depan teras rumah Rindi dengan seorang petugas polisi sudah menunggu di atas motor metikku. Kak Ray dibantu dengan seorang petugas kepolisian yang lain naik ke atas boncengan, lalu aku susul ikut naik ke belakangnya. Tugasku memastikan jika Kak Ray tidak sampai terjatuh hingga kami mencapai jalan raya depan. Tanganku memeluk tubuh Kak itu menahannya agar tidak oleng saat motor metikku melaju. Kepala Kak Ray disandarkan ke bawah Pak Polisi, sementara tangannya menjuntai lemah ke bawah. Aku berusaha menjaga keseimbangan tubuh Kak Ray agar tidak miring karena jalanan yang kami lewati bergelombang. Sampai di ujung jalan, 2 mobil bak terbuka, polisi menunggu. Satu mobil digunakan untuk mengangkut para komplotan Pak Tua yang masih dalam perjalanan keluar gang. Sementara, satunya digunakan untuk mengantar Kak Ray ke rumah sakit. Pria itu menurut, ketika tubuhnya dipapah menaik ke mobil, bak terbuka di bagian pungkur. Aku sengaja memposisikan diri duduk di belakangnya. Takut jika tubuhnya lemah tak sanggup menjaga keseimbangan. Wajahku masih basah akan air mata. Sesenggukan kadang keluar dari bibirku tanpa kusadari. Sementara jaket hoodie yang kukenakan telah berubah warna menjadi kemerahan akibat terkena rembesan darah Kak Ray. Mobil pun sudah melaju membelah keramaian jalan yang tengah menunggu. Angin malam membiusku dari serentetan kejadian yang bahkan sampai saat ini masih belum sempat kupahami. Aku mencari Rindi ke rumah orang tuanya, lalu melarikan diri dari kejaran preman-preman bertubuh besar dengan wajah garang menyeramkan. Kemudian Kak Ray datang menyelamatkanku dan Rindi, meskipun berakhir terluka. Aku menangis di belakangnya, di mana tubuh Kak Ray bersandar lemah kepadaku. Wajahku tenggelam, di punggungnya menangis sepuasnya tanpa rasa malu. Bagaimana jika terjadi sesuatu dengan Kak Ray? Bagaimana kalau Kak Ray terlambat mendapatkan pertolongan? Aku tidak akan maafkan diriku sendiri apabila Kak Rena sampai menjadi janda karena ulahku. Bagaimanapun juga, Kak Ray terluka karena menolongku. Hei, mengapa kau berisik sekali? Suara lirik Kak Ray mengejutkanku. Aku tidak bisa tidur mendengar suara tangismu seperti kuntilanak. Lihatlah, di saat kritis dia masih sempat menghinaku. Mengapa tidak diam saja, membiarkan rasa empatiku mengalir untuknya? Aku tidak bersuara, kataku dengan nada bergetar, menyembunyikan isak tangis yang semula kukeluarkan tanpa menutup-nutupinya. Aku mau tidur, jangan bangunkanku. Dia kembali berkata dengan suara yang teramat lirih. Aku yakin jika saat ini Kak Ray sedang berusaha menahan sakit tubuhnya. Tapi tidur, jangan bangunkanku. Bataku membuat penuh. Apakah maksud dengan tidur itu tidak boleh dibangunkan? Apakah itu artinya Kak Ray akan tiada? Tubuhku semakin gemetar, menggelengkan kepala kuat-kuat. Kak Ray, jangan tidur. Kau tidak boleh tidur. Kau harus tetap terjaga. Teriakku diselingi isak tangis dengan tangan mengguncang tubuhnya. Kak Ray, bangunlah, jangan tidur, jangan menakutiku. Aku terus-menerus mengganggunya, aku tidak mau dia tiada. Aku akan menyesal seumur hidup karena membawanya pada jurang permasalahan yang aku sendiri tidak sanggup mengatasinya. Aku menangis histeris, memeluk tubuh lemah itu dengan kuat. Aku takut, benar-benar takut kehilangannya. Dia suami Kak Rena, tapi juga ayah dari anak yang sedang kukandung. Kan aku sudah bilang, aku mau tidur. Jangan berisik. Suaramu menyakiti kedap telingaku. Aku sedikit lega mendengar suaranya lagi, tapi aku tidak mau terlena. Kak Ray harus tetap sadar, setidaknya sampai di rumah sakit. Aku terus mengajaknya bicara, apapun di kepalaku aku utarakan. Setidaknya dengan begitu, Kak Ray tidak sempat memejamkan mata. Bodoh, jangan lupa dengan janjimu.
Katanya dengan suara yang teramat lemah. Janji? Janji apa? Aku merasa tidak memiliki janji dengannya. Besok kita menikah. Kau jangan pura-pura lupa. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, bahkan kondisinya hampir mati pun, dia masih membahas tentang pernikahan. Aku ingin marah, tapi juga ingin tertawa. Lelaki ini benar-benar membuat perasaanku campur aduk. Apa kau diam-diam mencintaiku, sampai sangat ingin menikah denganku? Meski kalimat itu terkesan terlalu percaya diri, tapi aku tetap saja mengucapkannya. Tentu saja tidak. Aku hanya mencintai Rena. Kalau seandainya dia tidak sedang sakit, mungkin mulutnya sudah kusumpal saat ini juga. Kau menyebalkan ternyata, ucapku dengan bibir berkedut. Sebaiknya seperti ini. Aku akan jadi lelaki yang paling menyebalkan yang pernah aku kenal. Entahlah seharusnya aku marah, akan tapi aku justru ingin tertawa. Tanganku menyeka air mata yang sejak tadi menetes di pipi. Aku tidak tahu hubungan apa yang kedepannya aku jalani dengan Kak Ray. Aku hanya bisa menghadapi semuanya, membiarkan takdir yang menentukan jalan akhirnya.